Pada hari ini saya akan membahas tentang sebuah tugas soft skill dari Universitas Gunadarma, yaitu manajemen layanan sistem informasi. Manajemen layanan sistem informasi itu adalah pengertiannya adalah bahwa manajemen layanan sistem informasi itu merupakan sebuah pengelolaan sistem informasi yang terfokus pada perspektif konsumen layanan sistem informasi terhadap bisnis perusahaan. Jadi kayak manajemen layanan sistem informasi itu adalah pengelolaannya. Jadi konsep kerja maupun kerangka kerja dari manajemen layanan SI adalah antara lain, pertama, mencakup konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu mencakup bisnis, teknis, dan manajerial berbagai komponen dan peralatan layanan SI. Ini kedengaran guys suaranya. 2. Teknologi informasi, yaitu pengembangan dan berbagai isu manajemen hardware, software, dan jaringan. Ketiga itu ada aplikasi bisnis, penggunaan utamanya untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif. Keempat adalah proses pengembangan, cara bagi para praktisi dan pakar informasi untuk mengembangkan informasi di sistem informasi untuk mengembangkan peluang bisnisnya. Yang kelima adalah tantangan manajemen, secara efektif dan etis mengelola teknologi pada tingkat end user atau pemakai terakhir. Terus juga di manajemen layanan sistem informasi itu ada juga metode-metodenya. Yang pertama adalah total quality management, yaitu sebuah strategi yang menunjukkan untuk menanamkan sebuah kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Kedua, Six Sigma adalah manajemen baru yang digunakan untuk mengganti yang pertama tadi, yaitu total quality management, yang terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksinya. Yang ketiga itu ada business process management. Itu adalah sebuah proses penyelarasan secara efisien suatu organisasi dengan keinginan dan kebutuhan organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah capability maturity model integration. Itu adalah pendekatan perbaikan proses yang memberikan unsur-unsur penting proses efektif bagi organisasi. Dari hal-hal tersebut, manajemen layanan sistem informasi mempunyai framework atau rangkaian kerja. Kayaknya sih itu. Yang pertama itu ada IT Infrastructure Library. Jadi IT Infrastructure Library itu rangkaian dengan konsep infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Ini memberikan beberapa praktik TI penting seperti daftar cek, tugas, serta beberapa prosedur yang disesuaikan dengan segala jenis organisasi. Yang kedua ada Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT. Itu merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit dan Control Association. Yang ketiga itu ada Software Maintenance Maturity Model. Yang keempat ada PRM, ITBM, a Process Reference Model for IT. Yang kelima itu ada Application Service Library. Adalah kerangka kerja domain publik dan dari praktik terbaik yang digunakan untuk standarisasi proses dalam aplikasi manajemen. Istilah perpustakaan digunakan karena ASL atau Application Service Library disajikan sebagai satu set buku yang menggambarkan praktek-praktek terbaik dari industri TI. Yang keenam ada Business Information Service Library. Jadi Business Information Service Library atau disingkat BISL ini itu dibuka secara publik di tahun 2005, dan ini merupakan sistem yang baru yang menggantikan
untuk menggantikan Application Service Library atau ASL. Jadi kegunaannya masih sama dengan ASL, namun fokus pada pasokan sisi. Namun kalau BISL itu lebih fokus pada pasokan sisi informasi, dan juga lebih berfokus kepada sisi permintaan. Yang ketujuh ada Microsoft Operation Framework. Itu serangkaian panduan yang bertujuan untuk membantu teknologi informasi profesional atau tenaga TI profesional untuk menetapkan dan menerapkan layanan yang handal dan hemat biaya. Yang kedelapan adalah Outsourcing Capability Model for Service Provider. Ini apa nih? Yang mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu memberikan penyedia layanan bimbingan yang membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka di seluruh sourcing siklus hidup. Kenapa siklus hidup? Lanjutnya adalah menyediakan klien dengan cara yang objektif, mengevaluasi kemampuan penyedia layanan. Yang ketiga adalah untuk menawarkan penyedia layanan standar untuk digunakan saat membedakan diri dari pesaing. Demikian video yang telah saya buat tentang manajemen layanan sistem informasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang mendengarnya.